Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Fatima Az-Zahra. Saat ini saya berstatus sebagai seorang mahasiswi di Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi D3 Kebidanan Universitas Wirabwana dengan NIM 24241010. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai 3 materi yang telah kami pelajari di mata kuliah Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin kepada Ibu Sari Yunis MPD. 3 materi yang akan saya jelaskan saat ini yakni mengenai yang pertama, sikap berbahasa dan penggunaan bahasa, yang kedua, kerangka karangan, dan yang ketiga adalah kutipan. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi yang pertama yakni sikap berbahasa dan penggunaan bahasa. Pada umumnya, bahasa adalah alat komunikatif yang digunakan oleh kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan bahasa ini, manusia dapat menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan kepada orang lain. Apa sih yang dimaksud dengan sikap berbahasa? Nah, sikap berbahasa adalah cara atau perilaku seseorang dalam menggunakan bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan, yang mana dapat mencerminkan rasa sopan santun, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap lawan bicara atau pembacanya. Contohnya, saat kita berbicara dengan dosen, tentu kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, tentunya sopan. Kemudian, kita juga menyesuaikan bahasa saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua dan berbicara dengan teman. Sikap berbahasa ini terbentuk dari proses sosial dan budaya, kemudian terbentuk dari pendidikan, lingkungan, media, dan pengalaman pribadi. Seseorang dapat dikatakan memiliki sikap berbahasa yang positif, yaitu ketika mereka itu mampu menggunakan bahasa sesuai dengan kesadaran terhadap norma. Kemudian mereka itu dapat menghargai bahasa sebagai alat komunikasi dan bangga terhadap bahasa yang digunakannya, terutama bahasa nasional. Selanjutnya, seseorang dapat dilihat ketika ia itu menggunakan atau memiliki sikap berbahasa yang negatif, yaitu ketika dia itu menggunakan bahasa sembarangan, kemudian tidak sesuai dengan norma berbahasa, kemudian merasa minder atau merasa tidak percaya diri dengan bahasa yang ia gunakan gitu. Nah, menurut beberapa ahli bahasa dan sosiolinguistik menyebutkan, di sini saya menggunakan teori dari Garvin dan Mathiot yang menyebutkan bahwa sikap berbahasa itu dapat dilihat dari 3 komponen. Yang pertama yakni loyalitas bahasa. Nah, loyalitas bahasa ialah kesetiaan seseorang dalam menggunakan bahasa itu, yang mana ditunjukkan dengan kesetiaannya ingin terus menggunakan bahasa itu meskipun ada tekanan untuk berpindah ke bahasa yang lain, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada kebanggaan terhadap bahasa. Nah, kebanggaan terhadap bahasa ini artinya memiliki rasa bangga tersendiri terhadap bahasa yang ia gunakan. Sikap ini dapat mendorong seseorang untuk terus mempertahankan, mengembangkan bahasanya. Nah, yang ketiga yaitu ada kesadaran terhadap norma bahasa. Nah, memiliki kesadaran di sini maksudnya memiliki rasa sadar dalam dirinya itu tentang pentingnya menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah, seperti itu. Nah, sikap ini dapat mencerminkan bahwa sikap menghargai terhadap bahasa, bahwa bahasa ini adalah sistem yang memiliki sebuah aturan. Kemudian ada fungsi bahasa. Nah, apa sih fungsi bahasa? Tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal, kemudian kita akan kaji lebih dalam lagi saat ini. Nah, fungsi bahasa itu yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Ya benar, karena dengan bahasa kita dapat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita ingin kita sampaikan itu melalui bahasa. Bahasa ini baik kita sampaikan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, seperti kita berbicara satu lawan satu lawan dua, ataupun sebagainya. Kemudian ada fungsi bahasa yang kedua yaitu sebagai identitas sosial dan budaya. Nah, mengapa demikian? Nah, jadi bahasa ini dapat membentuk suatu identitas sosial dan budaya ya. Nah, contohnya bahasa Indonesia itu tentu adalah simbol atau identitas dari bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada kayak bahasa seperti
daerah bahasa Jawa itu sudah mencerminkan bahwa ini adalah suku dari budaya Jawa seperti itu. Nah, kemudian fungsi bahasa yang ketiga yaitu sebagai bentuk ekspresif ya. Nah, tentu ya, jadi bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas ataupun sebagai alat komunikasi. Yang mana bahasa ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan emosi, ekspresi, kreativitas seperti musik dan percakapan sehari-hari. Nah, kemudian ada fungsi bahasa yang selanjutnya yaitu sebagai fungsi regulatif yang dimana bahasa juga digunakan untuk mengatur perilaku orang lain dalam bentuk perintah, larangan ataupun anjuran seperti itu. Nah, dalam konteks Indonesia, fungsi bahasa ini tentu sangat penting mengingat Indonesia ini memiliki ratusan suku dan bahasa yang mana dapat mengatur seseorang dalam penggunaan bahasa ini agar terciptalah kehidupan yang harmonis. Jika tadi kita sudah membahas mengenai sikap berbahasa, maka sekarang kita akan membahas mengenai penggunaan bahasa. Nah, yang pertama yaitu penggunaan bahasa informal dan formal. Kehidupan sehari-hari, kita sebagai seorang manusia yang menggunakan bahasa tentu banyak sekali menggunakan ragam bahasa. Nah, ini tergantung pada situasi, lawan bicara, serta tujuan komunikasi. Nah, untuk bahasa formal itu kita gunakan pada saat acara-acara resmi, contohnya saat kita sedang berpidato, melakukan seminar, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri bahasa formal meliputi yang pertama, menggunakan struktur kalimat yang lengkap dan sesuai dengan tata bahasa. Nah, yang kedua, itu tidak menggunakan sapaan akrab kayak lo gitu, gue gitu. Kemudian menggunakan kata ganti atau frasa yang formal atau netral. Seperti saudara, bapak, ibu. Jadi kayak bukan lo gitu, kamu gitu. Nah, contoh penggunaan bahasa formal itu ada, misal ya ini, saya ucapkan selamat datang kepada Kepala LL di Wilayah 2, Wali Kota Metro, Rektor Universitas Wirabuana. Nah, itu kayak contoh penggunaan bahasa formal. Kalimat ya, contoh kalimat bahasa formal. Nah, kalau bahasa yang nggak formal itu kayak, nanti kamu jangan telat ya, soalnya kamu udah sering telat nih gitu. Itu kayak kalimat bahasa yang tidak formal ya. Kemudian kita lanjut ke penggunaan bahasa yang kedua yaitu bahasa gaul, campur kode, dan alih kode. Nah, bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa yang sering sekali muncul di kehidupan sehari-hari yang mana diambil dari pelesetan atau mungkin singkatan dan adopsi dari bahasa-bahasa asing. Nah, contohnya tuh kayak ada bestie, artinya tuh kayak teman dekat, kemudian ada lagi capek mental gitu, jadi kayak kelelahan emosional. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang mana itu bahasa, kalau zaman sekarang dibilang itu bahasa Gen Z atau bahasa gaul lah ya. Nah, kemudian selain dari bahasa gaul, Indonesia ini juga dikenal dengan bahasa alih kode dan campur kode. Nah, apa sih alih kode dan campur kode? Nah, kalau campur kode itu adalah penggunaan dua bahasa atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Contohnya, lagi ngerjain tugas nih, deadline-nya besok, capek parah gitu kan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai pengaruh sosial budaya terhadap penggunaan bahasa. Nah, di era canggihnya teknologi sekarang, tentu penggunaan bahasa itu menjadi suatu tantangan yang mana sosial budaya ini dapat memberikan dampak positif, tapi tidak hanya itu, dia juga dapat memberikan dampak negatif. Nah, seperti pada dasarnya penggunaan bahasa yang seseorang yang dapat bijak dalam menggunakan bahasa ialah ia mampu untuk menyesuaikan dirinya dalam berbahasa. Yang artinya saat saya sedang berada di sosial media, mungkin saya bisa saja menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti kayak bahasa-bahasa yang memang ada pada sosial media. Tetapi ketika saya berpindah lingkungan, di lingkungan akademik saya harus bisa mengganti bahasa saya menggunakan bahasa-bahasa yang formal seperti itu.
Kemudian kita lanjut ke tantangan dan solusi terhadap sikap berbahasa. Nah, tentunya di zaman sekarang itu pasti kita memiliki banyak sekali tantangan mengenai sikap berbahasa ataupun penggunaan bahasa. Salah satunya yang pertama itu ada lunturnya bahasa Indonesia karena pengaruh budaya asing. Wah, kayaknya keren ya pembahasannya. Nah, mengapa lunturnya bahasa Indonesia? Karena pengaruh budaya asing atau bahasa asing ya. Nah, ini tentu menjadi suatu tantangan. Mengapa? Karena banyak sekali di kehidupan kita ini, di dalam pendidikan mungkin ataupun di dalam ranah pekerjaan, dunia hiburan maupun dalam kehidupan sehari-hari, kita semua ini lebih memilih menggunakan bahasa-bahasa asing seperti kayak terutama bahasa Inggris ya. Kayak misal nih, kita di dalam kehidupan sehari-hari lebih memilih menggunakan bahasa rapat itu, kan ada bahasa rapat nih, tapi kita lebih memilih menggunakan bahasa meeting gitu kan. Itu kayak padahal ada bahasa Indonesia itu kayak rapat. Nah, semua ini jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan kebanggaan terhadap bahasa nasional, ini tentu dapat menyebabkan kemunduran terhadap sikap berbahasa. Yang artinya bahasa Indonesia dapat bergeser secara perlahan di ruang-ruang publik seperti itu. Nah, bahaya lainnya juga menggunakan bahasa-bahasa asing ini dapat dinilai kayak memiliki status sosial yang tinggi atau dianggap lebih keren. Nah, sedangkan kita yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kayak kuno, ketinggalan zaman dan lain-lain. Nah, ini tentu menjadi suatu bahaya dalam penggunaan bahasa ataupun sikap berbahasa. Yang mana dampaknya ini dapat menghilangkan rasa memiliki terhadap bahasa Indonesia.